Kognitif adalah tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan suatu masalah dan mengetahui sesuatu. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), autisme disebut gangguan spektrum autisme (GSA) adalah kumpulan gangguan perkembangan dengan karakteristik lemahnya pada bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku berulang atau minat terbatas. Gangguan autistik merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada anak autisme. Autistik adalah salah satu jenis gangguan pada autisme. Anak dengan gangguan ini biasanya memiliki masalah interaksi sosial, komunikasi, dan imajinasi. Mari kita lihat tayangan video singkat berikut ini. Bang Marco lagi apa? Lagi apa? Anggota PGI. Kok anggota PGI? Lagi apa? Oiko Mini. Lagi apa? Sama Kristen. Marco lagi apa? Di Persekutuan Gereja Lihat, Bahasa Indonesia. lihat. Marco lagi ngapain itu? Bahasa Indonesia. Agama Bukan, Marco lagi ngapain ini? Ini ngapain? PDI. Bukan itu yang ditanya. Bang Marco lagi ngapain? Nulis. Menulis. Oiko Mini. Anak memiliki gangguan autistik secara multifaktorial, yaitu: pertama, faktor genetik. Pada sebagian anak, penyebab autisme dikaitkan dengan kelainan genetik. Artinya, faktor genetik bisa menjadi penyebab autis. Adanya mutasi pada gen tertentu dan kelainan genetik, seperti sindrom Fragile X, dikaitkan kepada peningkatan risiko seorang anak mengidap autisme. Fragile X adalah kelainan genetik yang dimulai saat janin masih berkembang dalam kandungan. Penyebab Fragile X syndrome adalah karena adanya perubahan atau cacat pada gen FMR1 di dalam kromosom X. Kromosom X merupakan salah satu jenis kromosom seks. Yang lain disebut dengan kromosom Y. Anak perempuan memiliki 2 buah kromosom X. Sedangkan anak laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Normalnya, gen FMR1 bertugas untuk membuat protein yang disebut Fragile X Mental Retardation 1 protein FMRP. Protein FMRP ini berperan untuk mendukung kerja sistem saraf dan perkembangan otak. Selain itu, protein ini juga membantu melancarkan produksi protein lainnya sekaligus berperan dalam perkembangan sinapsis. Namun, anak yang mengalami sindrom Fragile X tidak dapat menghasilkan protein FMRP. Alhasil, kekurangan protein FMRP inilah yang kemudian menjadi penyebab munculnya gejala sindrom Fragile X. Karena termasuk ke dalam penyakit bawaan secara genetik, anak bisa mengalami kelainan ini bila mendapatkan turunan gen dari orang Lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menjadi penyebab anak autis. Sebagian penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara autisme dengan paparan terhadap logam berat atau pestisida. Dari kedua faktor tersebut, hal ini juga berkaitan dengan perkembangan maturasi otak pada masa kehamilan, saat kelahiran dan pasca kelahiran. Setelah melihat tayangan video tersebut, penanganan yang dapat dilakukan orang tua untuk anak penderita gangguan autistik. Penanganan yang pertama, menyekolahkannya di sekolah khusus atau SLB. Selama berada di sekolah tersebut dapat memungkinkan kemampuan seni, pengetahuan akan benda di sekitar, pengetahuan berbahasa, pada anak tersebut akan mengalami peningkatan dalam proses belajar. SLB Negeri Pembina Tingkat Provinsi terletak di Jalan Karya Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara. Tata Boga. Berikut ini latihan vokal siswa yang memiliki bakat di bidang suara.
Siswa yang memiliki minat dalam bidang menjahit dapat mengasah kemampuannya di keterampilan tata busana. Yang kedua, melakukan terapi khusus dalam waktu 1 bulan 2 kali. Setelah melakukan terapi, akan memungkinkan terjadi peningkatan komunikasi yang dialaminya. Penanganan lain yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk anak autis dengan gangguan autistik adalah sebagai berikut. Pertama, orang tua dapat melakukan terapi khusus. Jenis terapi ini, yaitu: pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun non. Dengar ya, pasangnya dengerin Bu Astri. Pasang huruf J. Mana J? Yeay. Sekarang Bu Astri minta 2 huruf ya. A dan W. Ya, hebat. Hai kan Bu Astri? Tos Bu Astri. Adalah beberapa jenis contoh dari terapi perilaku dan komunikasi, yaitu: pertama, terapi analisis perilaku terapan ABA. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Kedua, terapi okupasi. Terapi ini bertujuan untuk membantu keterampilan hidup seperti berpakaian, makan, dan berhubungan dengan orang lain. Ketiga, terapi bicara. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi bagi penyandang autisme. Setelah menonton video pembelajaran kali ini, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu: keterbatasan bukanlah suatu penghalang bagi diri kita. Hal ini berarti semua individu berhak memperoleh pendidikan termasuk anak yang mengalami gangguan autis. Dari perilaku sosok anak autis juga menunjukkan kepada kita bahwa mereka hebat dengan keterbatasan dan kelebihan yang mereka miliki. Mereka tidak mudah putus asa dan tetap semangat untuk terus belajar, berlatih, dan berjuang untuk bisa hidup seperti anak normal yang lainnya. Dan setiap individu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, apapun yang kita miliki dan alami itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.